Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi hama. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Fauzi Yunus, dengan NIM 135200074, dengan selanjutnya Syifa Aulia dengan NIM 135200079, dan yang terakhir Vita Nur Siti dengan NIM 135200081. Kami akan membahas tentang yang pertama penggolongan hama, dan yang kedua morfologi umum hama, dan yang ketiga cara merusak dan kerusakan akibat hama. Dalam penggolongan hama terdapat dibagi berbagai aspek, yaitu aspek arti ekonomi. Aspek arti ekonomi ini dibagi lagi menjadi terdapat hama utama, minor, potensial, dan migran. Selanjutnya aspek proses produksi terdapat hama panen dan pasca panen. Selanjutnya aspek bagian tanaman yang dipanen terdapat hama primer dan hama sekunder. Selanjutnya aspek cara menyerang terdapat hama penggerah, penggorok daun, pencucuk, penghisap, dan pemakan. Dalam aspek perubahan fisiologi, hama mampu merubah sifat fisiologinya menjadi berbeda daripada generasi sebelumnya. Dalam aspek kisaran inang dibagi menjadi hama polifah, oligofah, dan monofah. Selanjutnya aspek prioritas. Aspek prioritas dibagi menjadi hama pertama dan kedua. Selanjutnya yaitu adalah morfologi umum hama. Jadi tujuan hal ini sendiri yaitu untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi jenis-jenis hama yang dijumpai di lapangan. Nah, dalam dunia binatang itu terbagi menjadi beberapa golongan besar yang masing-masing disebut dengan filum. Dari masing-masing film tersebut itu dapat dibedakan lagi menjadi golongan-golongan yang lebih kecil yang disebut dengan kelas. Dari kelas digolongkan lagi menjadi ordo, kemudian famili, genus, hingga spesies. Nah, beberapa filum yang anggotanya berpotensi sebagai hama tanaman yaitu yang pertama ada filum Aschelmintes, selanjutnya adalah filum Mollusca, filum Chordata, dan filum Arthropoda. Yang pertama yaitu adalah filum Aschelmintes. Nah, anggota filum Aschelmintes yang banyak dikenal berperan sebagai hama tanaman yaitu adalah anggota kelas Nematoda yang bercirikan yang pertama yaitu ukurannya sangat kecil, yaitu kurang dari 1 mm. Bentuknya silindris, transparan, punya rongga tubuh semu, punya stilet untuk mencucuk jaringan tanaman, dan ukuran jantan itu lebih kecil daripada betina. Selanjutnya yaitu adalah filum Mollusca. Dari filum Mollusca yang anggotanya berperan sebagai hama adalah dari kelas Gastropoda, yang salah satu jenisnya yaitu adalah bekicot. Yang bercirikan yang pertama yaitu tubuhnya lunak, kaki di bagian ventral itu digunakan untuk merayap, tentakel 2 pasang, pada ujung posteriornya terdapat mata, mulut di bagian anterior dilengkapi dengan gigi parut, sistem reproduksinya itu hermafrodit sehingga setiap individu itu dapat fertil. Kemudian untuk filum Chordata itu ada 8 jenis tikus yang menjadi hama, yaitu tikus wirok, tikus riol, tikus rumah, tikus pohon, tikus sawah, tikus ladang, mencit rumah, dan mencit ladang. Nah, ciri umum dari tikus itu antara lain tubuhnya tertutup oleh rambut. Warna rambut punggung itu coklat muda, sedangkan rambut bagian perut itu berwarna abu-abu. Mempunyai moncong yang pendek dengan mata yang hitam, kemudian memiliki puting susu dan ekor yang panjang serta meruncing. Selanjutnya pada film Arthropoda. Nah, dari film Arthropoda ini yang berperan sebagai hama tanaman yaitu adalah dari anggota kelas Arachnida dan Insecta. Nah, di kelas Arachnida ini yang anggotanya berperan sebagai hama itu adalah ordo Acarina atau sering disebut dengan tungau. Nah,
yang memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki kaki 4 pasang, terdapat alat tambahan berupa 1 pasang chelicera yang merupakan alat mulutnya dan pedipalpus yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Kemudian kelas insekta. Anggota beberapa ordo dari kelas insekta yang dikenal sebagai hama tanaman yaitu seperti dari ordo Orthoptera, dari bangsa belalang, Hemiptera dari bangsa kepik, Homoptera, Coleoptera dari bangsa kumbang, Lepidoptera, Diptera dari bangsa nyamuk, lalat, kemudian Hymenoptera dari bangsa tawon dan semut, dan yang terakhir itu ada Odonata dari bangsa capung. Gitu. Selanjutnya adalah cara merusak dan gejala kerusakan akibat hama. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan hama ditentukan oleh morfologi dari alat mulut hama, khususnya alat dasar, yakni tipe pengunyah dan penghisap. Kedua tipe dasar alat mulut ini dapat mengalami berbagai variasi. Berikut ini merupakan cara merusak hama dapat digolongkan menjadi yang pertama penyebab puru. Hama ini biasanya masuk ke dalam jaringan melalui bagian-bagian tanaman yang masih muda. Selanjutnya puru akan membentuk sekresi yang dapat merusak jaringan tanaman. Contohnya adalah hama ganjur. Selanjutnya adalah hama pemakan. Hama ini memiliki alat mulut penggigit pengunyah. Contohnya terdapat pada belalang, kumbang, dan juga larva. Selanjutnya ada hama penggerek. Hama ini menyebabkan kerusakan pada batang tanaman dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam jaringan tanaman. Contohnya adalah Cytocerca festiva. Selanjutnya adalah hama penghisap. Hama ini memiliki tipe mulut pencucuk penghisap, di mana jaringan yang ditusuk dan dihisap cairan selnya akan menimbulkan bercak pada tanaman. Contohnya adalah Nila parvana lukens. Selanjutnya adalah hama pengorok. Hama ini biasanya menyerang dengan memakan daging bagian daun dan menyisakan bagian epidermisnya. Contohnya adalah Brontispa longissima. Dan yang terakhir adalah hama penggulung. Hama ini biasanya menyerang bagian tanaman dengan menggulung daunnya lalu masuk ke dalam gulungan daun tersebut dan memakannya. Contohnya adalah Enarmonia sp. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.